Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di part 3 dari video statistika. Untuk pembahasan kita kali ini adalah tentang analisis frekuensi ya. Jadi kita masuk di modul 2 tentang tabulasi data. Kemudian di sini untuk tabel frekuensi. Dan di sini juga kita berkaitan dengan yang sudah ada di materi saya, yaitu di pertemuan ketiga tentang ukuran nilai sentral atau central tendency, yaitu ukuran letak ya. Jadi di sini merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu dari sekumpulan banyak data yang ada. Di mana nanti untuk ukuran letak ini nanti diantaranya ada mean, median, modus, kemudian nanti ada juga yang berkaitan dengan kurva seperti skewness dan juga kurtosis. Ini semua sudah ada di materi ya. Oke, untuk datanya seperti ini ya. Jadi misalkan data dari nilai ujian statistik 40 mahasiswa sudah saya inputkan di SPSS-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mencari seperti misalkan halnya median, maka median itu adalah nilai tengah gitu ya. Jadi untuk mencarinya, datanya harus kita urutkan dulu. Nah, kebetulan ini angkanya belum urut. Nah, cara mengurutkannya, cara cepatnya adalah tinggal teman-teman blok aja untuk variabelnya. Jadi dari sisi variabel semuanya ini sudah terblok kuning seperti ini. Kemudian teman-teman bisa klik kanan, kemudian bisa teman-teman pilih sort ascending. Nah, maka ini akan secara urut ya, dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesarnya. Oke, kita langsung aja. Kita misalkan mau melihat yang sebelumnya ya, analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kita lihat dari sisi frekuensinya ya. Jadi nanti kita mau melihat banyaknya data. Nah, dari sini kita bisa add dulu untuk variabelnya. Di sebelah kanan ini adalah variabel apa yang mau kita lihat untuk analisis frekuensinya. Nah, di sini saya hanya ada satu variabel saja, jadi langsung aja kita add ke sebelah kanan, kemudian kita coba oke. Nah, untuk frekuensi ada muncul dua tabel seperti ini. Yang pertama tabel yang simpel di atas yaitu statistik. Di sini hanya muncul ada N-nya atau jumlah datanya, yaitu ada 40 data, kemudian missingnya 0. Nggak ada data yang hilang. Kemudian di bawahnya ini adalah tabel untuk frekuensinya. Nah, jadi di sini validnya ini adalah nilai-nilainya dari nilai-nilai statistika tadi, ada nilai 55, 56 dan seterusnya, urut ya dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Kemudian di sini sebelahnya ada kolom frekuensi. Nah, ini adalah untuk jumlahnya ya, banyaknya data dari nilai tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat, oh nilai yang dapat 55 ada 2 orang. Kemudian nilai tertingginya 96 ada 1 orang dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya ada persen. Nah, ini adalah untuk berapa persen ya dari frekuensi yang ada. Jadi untuk mencarinya adalah misalkan di sini nilainya 55, frekuensinya ada 2, maka 2 itu adalah sebanyak 5% ya dari total 100%-nya. Cara mencarinya adalah 2 2 ya nilai frekuensinya dibagi dengan 40 total frekuensinya. Oke, dikali dengan 100%, maka hasilnya mendapat persen ini. Kemudian untuk persen dan juga valid persen, ini hanya sama aja ya. Ini nilainya sama. Kemudian untuk kumulatif persen, ini adalah penjumlahan dari setiap barisnya. Jadi misalkan baris pertama 5%, kemudian di bawahnya jadi 15% karena dijumlah dari 5% ditambah yang 10%. Maka jadi 15%. 15 ditambah 5 menjadi 20%, 20 tambah 10 jadi 30%, dan seterusnya sampai dengan dia totalnya 100%. Oke. Kemudian kalau misalkan kita mau coba analisa yang sebelumnya yaitu deskriptif statistik ya, dari menu analyze kemudian deskriptif statistik kita pilih coba yang deskriptif. Oke, misalkan kita add dulu variabelnya ke kanan. Nah, di sebelah kanan di sini ada option ya. Nah, kita bisa klik button option di sini. Nah, jadi yang sebelumnya untuk deskriptif statistik ini
secara default yang terchecklist hanya ada min atau rata-ratanya, kemudian standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, misalkan kita mau add yang lainnya, misalkan kita checklist sum untuk total nilainya, kemudian variance, range, selisih untuk nilai tertinggi dan terendahnya, kemudian ada SE min atau simpangan rata-ratanya, kemudian di sini juga ada kurtosis dan juga skewness yang berkaitan dengan kurvanya untuk keruncingan dan juga tingkat kemiringan dari kurva. Untuk keterangan lebih lanjut sudah ada di modul saya di sini ya. Oke, kalau sudah kita selanjutnya ini ada display order. Nah, di sini adalah untuk tampilannya itu mau diurutkan sesuai apa. Nah, biasanya kita lihat dari sini sesuai defaultnya juga adalah berdasarkan list dari variabelnya atau urutan variabelnya. Kalau sudah, kita bisa klik continue, kemudian oke. Nah, hasilnya untuk deskriptif statistik seperti ini, memanjang seperti ini ya. Oke, kemudian di sini ada nilai n-nya, yaitu jumlah datanya 40. Kemudian ada range-nya atau selisih, yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Benar ya, 96 kurangi 55, yaitu 41. Kemudian ada sum total dari keseluruhan nilai, yaitu ada 2869. Kemudian di sini min atau rata-ratanya. Nah, di sini ada semacam termerge cell gitu ya. Jadi ada dua kolom di bawahnya, ada statistik sama standar error. Untuk nilai min atau rata-ratanya adalah yang di bagian statistik ini, yaitu nilai rata-ratanya sebanyak 71,73. Nah, untuk standar errornya di sini adalah yang tadi kita checklist dia SE min atau simpangan rata-rata. Kemudian ada standar deviasi, kemudian ada variance atau kuadrat dari standar deviasinya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan kurva tadi ada kita checklist skewness sama kurtosis. Skewness untuk tingkat kemiringan kurva dan kurtosis untuk tingkat keruncingan kurva. Nah, untuk skewness dan juga kurtosis ini bisa positif maupun negatif. Kalau misalkan dia positif tidak ada tanda plusnya, tapi seandainya dia negatif maka ada tanda minusnya seperti ini. Oke, jadi ini tampilan untuk ketika kita coba menggunakan deskriptif statistik. Oke, selanjutnya misal kita coba analyze, kemudian deskriptif statistik. Nah, kita coba untuk yang frekuensi. Oke, nah di bagian frekuensi ini ya, di sebelah kanan ini juga ada beberapa button. Yang pertama ada button statistik, kita bisa checklist di sini. Nah, untuk yang frekuensi di sini hampir sama juga dengan yang tadi di bagian analyze deskriptif statistik. Ya, jadi di antaranya tadi di sini ada dispersionnya, bisa kita checklist semuanya dari standar deviasi sampai dengan SE min. Kemudian ada skewness dan kurtosis, ini juga sudah sama dengan yang tadi untuk analisis deskriptif. Kemudian di bagian central tendency ada min dan juga sum. Nah, kalau di bagian analisis frekuensi ini ada tambahan di bagian central tendensinya, yaitu ada median untuk nilai tengahnya dan juga di sini ada mode atau modus ya untuk frekuensi yang sering muncul. Kemudian di bagian percentile value, nah di sini kita bisa checklist ada quartile. Nah, di sini adalah distribusi yang membagi menjadi 4 bagian yang sama. Keterangan sudah ada di modul juga. Kemudian ada cut point. Nah, ketika kita checklist di sini dia sudah muncul untuk defaultnya adalah cut point for 10 ya. Jadi kita nanti akan membagi menjadi distribusinya menjadi 10 bagian yang sama. Kemudian di bawahnya ada persentil ketika kita checklist. Nah, kita harus isikan nilai persentil keberapa yang mau kita lihat hasilnya. Ya, jadi untuk persentil ini membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama dari kata persen ya. Misalkan kita mau melihat persentil ke 78 misalkan. Nah, setelah kita inputkan nilainya, jangan lupa untuk diklik add seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk lebih dari satu ya nilai persentil yang mau kita lihat. Misalkan nilai berikutnya adalah persentil ke 85 misalkan. Kita bisa add lagi. Nah, seperti ini. Pastikan sudah di add ya. Kalau tidak nanti dia tidak akan muncul. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa klik button continue, kemudian kita oke.
Nah, tampilannya untuk hasil output frekuensinya seperti ini. Jadi bedanya kalau deskriptif statistik tadi dia memanjang secara baris, kalau frekuensi dia memanjang secara kolom. Seperti ini ya. Oke, nah jadi dari sini teman-teman bisa lihat untuk rata-ratanya tadi sudah sama juga dengan yang ada di deskriptif statistik ini, yaitu 71,73, dan seterusnya ini sudah sama. Nah, cuman di sini tadi frekuensi ini ada tambahan untuk bagian mediannya ya, untuk nilai tengahnya yaitu 67,50, untuk mode atau modusnya yaitu 67 yang sering muncul nilainya ya. Nah, kemudian di sini bagian persentil-persentilnya, di sini ada persentil 10, 20, 30, dan seterusnya. Karena tadi bagian checklist cut point-nya itu adalah cut point for 10 ya. Jadi di sini dalam range atau interval 10, 20, 30, dan seterusnya. Kemudian untuk mencari kuartilnya, ya, secara tersirat di sini nggak kelihatan, tapi kuartil itu ada muncul di bagian persentilnya di sini. Jadi kuartil itu adalah membagi distribusi menjadi 4 bagian yang sama, maka di situ ada Q1, Q2, dan Q3. Nah, tinggal kita lihat posisinya aja. Untuk Q1 kita bisa lihat di bagian persentil 25. Ini sebesar nilainya 65 ya, ini adalah Q1-nya. Q2 untuk persentil 50 ya. Jadi di sini nilainya sudah kelihatan 67,50, dan kalau kita lihat persentil 50, Q2, dan juga untuk median itu hasil nilainya sama karena posisinya juga sama ya, letaknya ketika di situ sama-sama di tengah-tengah. Kemudian untuk Q3 kita bisa lihat di persentil 75. Nah, di sini nilainya 77. Jadi, teman-teman jangan bingung lagi untuk nilai kuartilnya ya, Q1, 2, 3, kita bisa lihat dari persentilnya di sini dia ada di posisi persentil 25, 50, dan 75 untuk Q1, 2, dan 3-nya. Kemudian tadi kita inputkan untuk persentil 78, nah maka dia akan muncul di sini persentil 78 dan juga persentil 85. Nah, akan muncul di sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang di bawahnya ini adalah tabel frekuensi yang sudah sama dengan yang sebelumnya tadi.